Halo guys, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami mau bahas film yang berjudul Morbius yang rilis pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Jared Leto dan Tyrese Gibson dan aktor-aktor lainnya. Film ini menceritakan seorang dokter jenius yang mempunyai penyakit langka dan tak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya si dokter sendirilah yang menemukan obatnya. Namun obat itu akhirnya membuatnya menjadi monster kelelawar. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang yang bernama Michael Morbius turun dari helikopter datang ke sebuah gua yang ternyata itu adalah gua kelelawar. Ia lalu menyayat tangannya sendiri agar berdarah. Lalu para kelelawar itu menyerbu darah di tangannya Michael. Namun ternyata Michael sudah mempersiapkan jebakan agar para kelelawar itu tertangkap. Lalu scene berpindah di masa lalu, menceritakan Michael kecil yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit khusus penderita penyakit darah langka. Lalu datanglah pengasuh Michael bernama Dr. Nicholas, membawa pasien baru yang berpenyakit sama, bernama Lucien. Namun Michael memanggilnya Milo. Mereka cepat akrab dan bercakap-cakap. Di saat mereka lagi asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba alat pompa darah milik Milo rusak. Michael yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pun segera memperbaiki mesin tersebut. Hanya dengan peralatan seadanya, yaitu pir yang ada di gelang pulpen. Setelah mesin berjalan normal dan Milo tersadar, Michael dipanggil oleh Dr. Nicholas ke ruangannya. Dr. Nicholas sangat terpukau dengan kecerdasannya dan menyuruh Michael untuk bersekolah di New York guna masa depan Michael. Michael setuju, namun dengan syarat Dr. Nicholas harus berjanji merawat Milo, yaitu teman Michael satu-satunya, dan selalu menjaganya. Scene berpindah di masa depan atau masa sekarang. Dr. Michael Morbius kini menjadi seorang dokter yang cerdas, dan ia sering mendapatkan hadiah Nobel dan penghargaan. Di rumah sakit, Dr. Michael Morbius merawat gadis muda yang mempunyai penyakit yang sama dengannya, yang bernama Anna. Ia ditemani oleh kekasihnya yang seorang dokter juga di sana. Mereka juga meneliti pembuatan obat untuk menyembuhkan penyakit darah langka yang diambil dari darah kelelawar dipadukan dengan darah manusia dan serum lainnya. Michael mencoba menyuntikkan obat tersebut pada tikus putih. Namun sayangnya uji coba itu gagal karena tikus itu meninggal. Beberapa saat kemudian Michael dikejutkan oleh kabar bahwa Anna mengalami kejang-kejang. Dia segera ke kamar Anna dan mengambil tindakan. Di saat yang bersamaan, kekasih Michael yang bernama Dr. Martin melihat tikus putih percobaan Michael kembali hidup. Michael segera menghubungi sahabatnya yaitu Milo. Ia mengajak Milo jalan-jalan di sebuah taman dan menceritakan kabar bahwa ia sudah menemukan obat untuk penyakit darah langka mereka. Scene berpindah di kapal yang berada di perairan lepas internasional. Dr. Michael Morbius ditemani kekasihnya Dr. Martin dan beberapa kru bayaran bersenjata lengkap. Dia memulai percobaan mencampur serum buatannya dan DNA kelelawar ke tubuhnya sendiri. Lalu tubuhnya pun mulai bereaksi, kejang-kejang dan bergetar. Dr. Martin yang awalnya khawatir pun berusaha tetap tenang dan tetap fokus pada pekerjaannya, serta sabar menunggu hasil. Lalu salah satu kru kapal yang penasaran datang ke bawah, ke ruangan lab. Di sana, Dr. Martin menyuruh kru kapal untuk keluar dari lab karena lab adalah tempat yang privasi. Namun secara tiba-tiba, Dr. Michael Morbius yang diikat di kursi menghilang. Kru kapal pun mengecek, dan ternyata Dr. Morbius sudah bergelantungan di atas atap. Dan rupanya sudah berubah seperti monster kelelawar. Kru kapal refleks langsung menembaki Morbius. Dr. Martin mengingatkan untuk jangan menembak, namun kru kapal tidak mendengar dan terus menembak. Kru kapal yang lain menyusul karena mendengar suara-suara aneh. Dan karena melihat teman mereka mati, mereka segera mengepung dan menembaki Morbius. Dr. Martin yang berusaha menghalangi mereka didorong hingga terjatuh dan pingsan. Melihat Dr. Martin pingsan, si Morbius semakin marah dan menghabisi serta menghisap semua kru kapal satu persatu. Setelah semua kru kapal meninggal, Morbius kemudian kembali tersadar dan menjadi manusia. Namun manusia yang sudah sehat dan berotot, seperti tidak memiliki penyakit darah tersebut lagi. Ketika ia tersadar, ia bingung.
mengapa semua orang meninggal. Ia pun mengecek CCTV dalam kapal itu. Ia tak sadar bahwa ia telah melakukan pembunuhan massal itu. Ia lega melihat Dr. Martin masih hidup. Lalu ia menghubungi radio terdekat untuk meminta bantuan. Dan lalu kemudian Morbius kabur dengan melompat ke laut. Scene berpindah di mana agen FBI datang ke TKP untuk menyelidiki serta mengevakuasi para korban, serta membawa Dr. Martin ke rumah sakit. Morbius kembali ke kota New York untuk melanjutkan eksperimennya dan mempelajari efek perubahan di tubuhnya, serta segala kelebihan dan kekurangan di tubuh barunya, seperti kemampuan radar layaknya kelelawar dan juga keinginan untuk meminum darah manusia. Ia masih meminum darah buatan agar ia bisa menahan diri tidak meminum darah manusia, seperti di kapal. Ia melakukan riset dan mengambil kesimpulan bahwa darah buatan hanya bertahan 6 jam, dan kalau darah manusia bertahan lebih lama. Milo yang sudah tahu melalui berita di televisi soal pembunuhan di kapal itu, lalu ia datang ke lab itu dan bertemu dengan Morbius. Namun pada saat ia datang, ia melihat Morbius lemas dan kesakitan di ruang isolasinya sendiri. Morbius sedang melakukan riset pada dirinya sendiri dan membutuhkan darah buatan untuk diminum. Morbius meminta tolong pada Milo untuk mengambilkan darah buatannya. Milo dengan segera ke ruang pendingin dan mengambilkannya Morbius darah. Setelah Morbius membaik, Milo sangat terkejut dengan perubahan pada tubuh Morbius yang terlihat sangat kuat dan bugar, serta bisa berdiri tanpa tongkat. Milo lalu menginginkan serum itu juga. Namun Morbius melarangnya karena serum itu sangat berbahaya dan masih ia pelajari efek sampingnya. Milo pun kemudian ngotot meminta serum itu. Dan itu membuat Morbius marah dan mengusir Milo dari ruangan itu dengan kasar, serta membentak Milo. Milo pun pergi dengan perasaan kecewa pada sahabatnya. Scene berpindah di malam hari di Lab Horizon. Seorang perawat lari ketakutan karena dikejar makhluk misterius seperti vampir. Perawat itu dibunuh dan dihisap darahnya oleh makhluk misterius tersebut. Pagi harinya semua orang heboh dengan penemuan mayat perawat itu. Morbius merasa sangat bersalah karena ia berpikir dialah yang membunuh perawat tersebut dengan tanpa sadar. Morbius pun lalu segera pergi kabur dari Lab Horizon dan mengemasi darah buatannya. Lalu ketika ia baru keluar dari lobi, ia dihentikan oleh 2 agen FBI yang sejak awal sudah menaruh curiga pada eksperimennya di kapal. Kedua agen FBI itu melihat Morbius begitu sehat dan berjalan tanpa tongkat. Mereka merasa aneh dan mau menahan serta menginterogasinya. Lalu karena panik, Morbius segera kabur melalui tangga ke atas gedung. Ketika di atas gedung, ternyata sudah ada polisi yang siap menembakinya. Michael Morbius lalu tak melawan dan menyerahkan diri ditahan di penjara. Ketika di penjara, ia mulai diinterogasi, tapi ia tidak mau mengaku atas perbuatannya. Lalu Milo datang ke penjara dengan berpura-pura menjadi pengacara Morbius dan membawakannya 1 kantong darah. Lalu saat Milo pergi, Morbius terkejut melihat Milo meninggalkan tongkatnya di ruangan Morbius. Ia bisa berjalan tanpa tongkat itu lagi. Morbius curiga bahwa Milo telah menyuntikkan serum ke tubuhnya dan Milo lah yang membunuh perawat di Lab Horizon. Morbius sangat marah terhadap apa yang telah dilakukan oleh Milo. Kemudian Morbius meminum kantong darah itu dan kemudian ia menjadi vampir lagi. Lalu menghancurkan selnya dan kabur dari penjara untuk mencari Milo. Morbius lalu menemukan Milo dan terjadi perdebatan sengit. Milo mengakui bahwa ialah yang membunuh perawat di Lab Horizon. Kemudian terjadilah baku hantam kedua manusia monster tersebut. Terlihat pertarungan itu tidak dimenangkan oleh siapapun. Milo membunuh secara membabi buta semua orang di sekitar terowongan kereta api bawah tanah. Polisi menyangka semua korban yang ada di bawah tanah adalah ulah Morbius dan Morbius menjadi buronan. Scene berpindah di keesokan harinya. Morbius bertemu dengan Dr. Martin. Ia meminta bantuannya untuk mengambil semua alat-alat dan perlengkapannya di Lab Horizon untuk dibawa ke lab barunya yang ia dapatkan dari meminjam paksa dari seorang pengedar narkoba. Ia berencana mau membuat serum atau obat penangkalnya. Di sisi lain, Milo pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Di sana ia diganggu oleh 3 pria jagoan. Milo tidak langsung membalasnya karena ia tidak mau identitasnya diketahui. Saat ketiga orang itu keluar dari klub, Milo langsung membunuh mereka dan menghisap habis darah mereka.
Esok paginya, tim FBI menyelidiki kasus terbunuhnya 3 pria tadi malam. Lalu mereka meminjam rekaman CCTV milik toko bangunan yang letaknya berada di sebelah klub tersebut. Dari sana, mereka melihat pelakunya bukanlah Michael Morbius, melainkan Milo. FBI segera menyebarkan wajah Michael dan Milo ke berita. Mereka adalah 2 orang yang paling dicari oleh FBI. Di sisi lain, Dr. Nicholas melihat berita itu dan kemudian ia pergi menemui Milo. Ia berkata pada Milo bahwa ia berjanji akan berusaha menemukan serum penangkalnya. Tetapi Milo menolaknya. Ia bahkan marah pada Dr. Nicholas karena lebih menyayangi Michael daripada dirinya. Milo kemudian menyerang Dr. Nicholas dan pergi meninggalkannya begitu saja. Scene berpindah di lab. Dr. Martin dan Morbius telah menemukan serum penangkalnya, yaitu sebuah serum yang bisa membunuh kelelawar jenis apapun dan bisa sangat fatal bagi tubuh manusia. Tak lama kemudian Michael dapat telepon dari Nicholas, yang mana ia memberitahu bahwa ia barusan saja diserang oleh Milo. Setibanya di tempat Nicholas, Michael mendapatkan penglihatan kalau Milo telah menculik Dr. Martin. Michael pun naik ke atas gedung dan memakai kemampuan biosonarnya untuk mencari tempat Milo dan Martin berada. Saat Morbius sudah menemukan lokasinya, Dr. Martin sudah terluka parah. Lalu datanglah Milo dari belakang dan berkata kalau Dr. Morbius begitu lemah. Michael Morbius begitu marah dan segera menghisap sedikit darah Martin, lalu menyerang Milo dan bertarung habis-habisan. Michael terlihat kalah dan lebih lemah dari Milo, karena ia hanya sedikit menghisap darah manusia. Sebaliknya Milo sangat banyak memakan darah manusia. Saat Morbius jatuh dan tertimpa bangunan, ia mengeluarkan kemampuannya yang lain, yaitu memanggil seluruh kelelawar di kota tersebut. Lalu ratusan ribu kelelawar itu berdatangan ke arah Michael Morbius dan menyembuhkan luka-luka di tubuh Morbius. Milo segera mengambil besi runcing bangunan dan akan menusukkannya pada Michael. Namun ia kalah cepat dibandingkan Morbius yang sudah terlebih dahulu menyuntikkan serum penawar ke tubuh Milo. Dan pada akhirnya Milo pun meninggal. Di akhir film diperlihatkan Dr. Martin yang hidup kembali berubah menjadi vampir karena gigitan Morbius. Dan film pun berakhir. Lalu di after credit scene menampilkan keretakan multiverse di Spider-Man No Way Home yang menyebabkan Vulture menyasar ke universe Morbius dan ia masuk di sel kosong. Ia akan diadili, namun dibebaskan karena polisi tak memiliki cukup bukti. Lalu kemudian ditunjukkan Vulture dengan menggunakan armor lengkap dengan sayapnya bertemu dengan Dr. Morbius pada malam hari di tengah gurun. Dan ia berkata, "Mari kita kerjasama untuk membalas dendam pada Spider-Man." Dan Morbius mengatakan menarik, dan film pun benar-benar selesai.